Halo semua para sobat pemikir kreatif. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana tips investasi yang cerdas untuk membangun financial freedom. Wah, di sini ada Pak Joni Gunawan, teman saya. Halo Pak Joni. Halo, ada Revi di sini. Nah, hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang pakar investasi, seorang inspirator investasi muda, yaitu Ryan Filbert, yang sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Sambil menunggu, teman-teman di sini kalau ada yang mau bertanya atau apa, boleh diketik aja di kolom komen. Oke. Sambil menunggu. Di sini thank you teman-teman yang sudah bergabung sambil menunggu bintang tamu kita Ryan Filbert yang sebentar lagi akan bergabung. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu investasi cerdas untuk mencapai financial freedom. Halo teman-teman semua, thank you sudah bergabung. Nah, ini Pak Ryan Filbert sudah bergabung. Hai, Halo, apa kabar? baik. Halo kabar. Ya, terlambat beberapa detik. Nggak apa-apa, it's okay. Oh, panas banget ya, buka jaket dulu bentar. Oke, Yuk. Ayo, monggo. Apa nih topik kita hari ini? Topik hari ini adalah investasi cerdas untuk mencapai financial freedom. Wah, keren banget kan topiknya. Gila, keren. Siap. Nah, Bro Ryan ini kan dikenal seorang inspirator investasi muda, ya, yang sangat luar biasa lah. Saya lihat setiap hari lihat YouTube-nya itu, wah, ini luar biasa nih, aktif banget di YouTube, di mana-mana sharing tentang investasi. Dan juga ini yang sangat menginspirasi anak-anak muda kan biasanya belum kepikir tuh untuk investasi. Ya kan, anak-anak muda masih mikir, wah, saya mah masih buat main-main, kalau punya duit pakai buat jalan-jalan, happy-happy. Tapi Bro Ryan ini mengajarkan walau masih muda sudah memulai investasi. Itu sangat menginspirasi, itu sangat bagus. Ini hal yang penting untuk menginspirasi anak-anak muda Indonesia. Kenapa? Karena kalau misalnya dari muda sudah pandai berinvestasi, ya semoga nanti ketika sudah ada usia, kita sudah punya yang disebut financial freedom. Nah, di sini teman-teman nih banyak yang bertanya. Saya kan punya perusahaan digital agency, creative agency. Nah, kebetulan teman-temannya tuh karyawannya tuh masih muda-muda, Bro Ryan. Iya, siap. Baru umur 23, 24, 25 gitu. Masih muda-muda semua gitu. Ya, mereka banyak yang bertanya, gimana sih caranya nih, Pak Thomas, kalau saya sebagai anak muda, uang masih pas-pasan, dana tabungan masih pas-pasan. Gimana sih caranya di saat muda yang dananya masih pas-pasan ini bisa untuk investasi? Mungkin Bro Ryan bisa sharing pengalamannya atau tipsnya buat mereka. Ya, thank you ya. Saya udah diundang, bisa ngobrol-ngobrol. Saya selalu meluangkan waktu untuk berkenalan dengan orang-orang baru yang tidak pernah saya kenal sebelumnya. Ya, contohnya ya Mas Thomas ini, bahwa ketika saya diundang, mau nggak ngobrol terkait dengan keuangan dan lain sebagainya, saya selalu terbuka untuk mau menerima kolaborasi dari banyak pihak. Jadi banyak pemahaman yang keliru bahwa uang saya sedikit.
uang saya cuma segini. Kayaknya kalau buat investasi saya nggak akan cukup deh. Memang nggak akan cukup. Karena apa? Karena memang tidak ada orang yang dimulai itu dari banyak, tapi langsung bisa investasi itu biasanya sangat sedikit untuk orang-orang bisa mengakses hal tersebut. Mungkin dia anak orang kaya, mungkin dia dapat warisan. Tapi hati-hati kalau orang yang dapat warisan, tapi dia memang tidak mengerti bagaimana cara kelola uang, dia akan tetap kembali miskin. Orang kaya dan miskin itu bukan dinilai dari materinya, tapi dinilai dari pikirannya. Jadi sukses dan gagal pun sama. Saya yakin teman-teman juga seringlah untuk mendapatkan motivasi dari para motivator-motivator. Kadang-kadang ada orang yang bilang bahwa motivator mah bohong lah, omongannya kayak gitu. Tapi enggak, kalau Anda ikuti, maka apa yang dibagikan oleh para motivator dan juga banyak sekali kisah inspirasi di dunia, sebenarnya itu adalah untuk memperbaiki pola pikir kita. Jadi, bila teman-teman juga dimulai dengan uang yang kecil, jangan khawatir. Kenapa? Kalau berbicara dengan financial freedom, itu adalah suatu kata-kata yang kok kayaknya abstrak. Apa sih financial freedom, Brian? Financial freedom itu kalau misalnya mau disederhanakan, itu hidup hanya dibagi menjadi 3 bagian. Ketika pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran, inilah namanya besar pasak daripada tiang. Pendapatan sama dengan pengeluaran, ini namanya bahaya untuk masa depan. Yang terakhir adalah pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Inilah yang paling enak. Nah, kalau pendapatan sama dengan pengeluaran, kenapa harus pusing? Jawabannya pasti pusing. Kenapa? Karena hidup kita itu banyak maunya. Oh, saya mau makan. Itu masalah. Kenapa? Makanan ada yang harganya kelas jutaan, ada kelas yang 5 ribuan juga udah bisa kenyang. Tapi kalau butuhnya apa? Butuhnya makan. Jadi kita selalu dipermainkan dengan kebutuhan dan keinginan. Nah, teman-teman yang belum mengenal investasi, yang belum mengenal bagaimana cara menggandakan uang dengan legal, itu selalu berpikir untuk mencari yang sesuai dengan keinginan. Saya mau makan, kayaknya enak nih makannya fine dining, mumpung masih awal bulan. Besok tengah bulan bingung, makanya sama mie instan. Akhir bulan minta temen makanannya. Kenapa? Karena dia selalu terjebak untuk menyelesaikan keinginan primitif. Keinginan primitif itu adalah cari nikmat menjauhi sengsara. Nikmat kan, makanan yang fine dining, dilayani orang, itu nikmat sekali. Tapi kita tidak tahu bahayanya bahwa sebenarnya kita belum layak untuk menikmati uang kita sebegitunya. Berarti kemungkinan dia besar pasak dari tiang atau pendapatan sama dengan pengeluaran. Nah, ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, bisa mengendalikan pengeluaran kita, maka yang terjadi adalah pendapatan bisa lebih besar daripada pengeluaran. Nah, kalau misalnya cuma sampai di situ saja, apakah bisa financial freedom? Apakah bisa yang namanya kebebasan finansial? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita untuk bisa mencukupi pengeluaran kita, kita tetap harus memiliki pendapatan terus-menerus. Caranya apa? Caranya adalah dengan bekerja, dengan berdagang, entah silakan berjudi juga boleh, tapi ilegal gitu ya. Tapi intinya kita mendapatkan uang. Tapi kalau kita bisa mengubah yang namanya kita tidak harus kerja, tapi ada pendapatan akibat sesuatu sehingga kita bisa mengeluarkan uang tanpa perlu kita bekerja. Jadi pengeluaran, pendapatan lebih besar, pendapatannya itu ada hubungannya dengan pekerjaan kita yang tidak aktif. Nah, kalau itu skemanya, maka ceritanya bisa beda. Itulah disebut dengan kebebasan finansial. Kenapa? Karena kita tidak lagi berpikir bahwa saya malas nih kerja, tapi saya kepaksa kerja karena saya butuh uangnya. Nah, itu sebenarnya belum bebas secara finansial. Tapi kenapa kamu bekerja? Karena saya ingin belajar lebih banyak. Kenapa kamu bekerja? Karena saya ingin mengaktualisasi diri. Kenapa kamu bekerja? Karena saya senang dengan pekerjaan itu. Itu sudah agak berbeda. Berarti kita punya kebebasan dalam memilih. Sebelum kita bisa bebas secara finansial, berarti kita juga harus bisa memiliki kebebasan hal yang lain. Nah, ini adalah tantangan buat kita. Banyak loh orang setelah dia kuliah, dia kerja, menikah, itu tiba-tiba dia tidak punya kebebasan.
Ya menikah berarti sudah tidak bisa bebas hidupnya. Itu adalah tanggung jawab. Good. Tapi yang lebih daripada itu, dia tidak bisa lagi lompat-lompat pekerjaan, nyoba-nyoba kesempatannya nggak bisa lagi. Kenapa? Karena aduh, ada anak saya. Kalau saya tiba-tiba keluar, saya usaha gagal, saya berarti nggak bisa menghidupi. Waduh, saya nggak usah, saya akan tetap di sini. Hilang freedomnya. Padahal ada sebuah kesempatan besar di ujung sana yang sedang yang menanti kita untuk kita bisa sampai pada satu level yang lebih tinggi. Berarti hidup tidak freedom. Jadi bagaimana caranya bisa freedom itu? Wah, gue jadi panjang banget nih. Tapi intinya, freedom itu adalah ketika Anda sudah mulai berpikir mengenai keuangan. Nah, keuangan itu harus dipikirkan mulai dari kita tidak punya duit. Bukan ketika kita punya duit. Karena kita mulai bisa aneh-aneh kalau begitu uangnya sudah ada. Tapi kalau sudah direncanakan sebelum uangnya ada, itu akan jelas lebih terencana dengan baik. Oke, iya. Thank you banget nih, sangat menginspirasi. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalnya banyak kayak nanya nih, Pak Thomas, saya mau nanya nih, berapa sih dana yang saya harus tabung? Berapa untuk dana darurat ya maksudnya? Berapa yang harus saya pakai untuk investasi? Berapa persen yang harus saya bisa pakai buat dia sehari-hari lah, atau dia bisa pakai untuk entertain dirinya dia. Jadi banyak sekali yang orang belum tahu berapa persennya seperti itu. Ya, ini adalah disebut dengan perencanaan keuangan. Nah, betul banget ya. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang mulai dengan adanya pendapatan, yang harus dipikirkan bahwa yang namanya pendapatan kita ini harus direncanakan dulu untuk apa saja. Secara garis besar, kita harus bisa bilang begini ke diri kita. Oke, pendapatan 100% yang kita terima, itu harus terbagi menjadi dua bagian besar. Untuk masa sekarang, untuk masa yang akan datang. Jadi, secara logika dasar, 100% uang kita itu akan terbagi menjadi dua bagian besar. Untuk masa hari ini dan masa yang akan datang. Ryan, kalau masa hari ini apa? Ya itu. Ya buat bayar pulsa, buat makan, buat transport, buat listrik, buat air. Itu adalah masa hari ini. Tapi kalau untuk masa yang datang, nah, apa yang masa yang akan datang, Ryan? Oh, asuransi bisa. Asuransi pendidikan anak, lalu punya ngeridit rumah, berarti untuk masa depan kita, bahwa kita nanti punya rumah. Kita untuk apa? Jangan lupa untuk sedekah. Kenapa? Untuk vertikal connection kita, bukan horizontal, tapi vertikal connection. Artinya kita punyalah suatu amal ibadah yang kita lakukan. Nah, hal itu adalah sesuatu kebutuhan masa depan. Jadi, secara garis besar, ketika 100% ada, 50% untuk hidup hari ini, 50% untuk hidup masa yang akan datang. Silakan punya rumah kredit boleh, mau punya investasi, di mana investasinya ini nantinya untuk beli rumah boleh, mau juga investasinya nanti buat apa, misalnya buat anak nantinya pendidikan boleh, buat masa tua. Nah, untuk masa depan biasanya ada biaya yang besar. Biaya yang besar itu ada 3. 1 untuk punya rumah, 2 untuk menikah dan kroco-kroconya, menikah plus punya anak, ini sudah satu paket lengkap. Yang ketiga yang orang suka lupakan, yaitu untuk ketika kita tidak lagi bisa bekerja. Kalau kita punya 3 ini, kita bisa memasukkan 50% untuk kita pikirkan 3 ini, maka Anda perlahan tapi pasti akan jadi financial freedom. Tapi perlahan tapi pasti ya, bukannya cepat-cepat loh. Ingat, ini adalah membuat sesuatu bertumbuh. Bukannya kejar setoran. Banyak orang yang akhirnya jatuh di tengah jalan karena dia ngerasa tidak sabar. Gitu ceritanya. Iya. Oke. Thank you banget nih. Oke. Nah, ini juga banyak yang bertanya ke saya. Kalau misalnya saat muda, misalnya dia berinvestasi, misalnya nyicil rumah atau properti, itu hal yang wise atau tidak? Ini soalnya banyak yang perdebatan kan. Ada yang bilang kalau investasi awal jangan properti dulu, lebih baik di saham atau di forex dulu. Ada juga yang bilang juga ya nggak apa-apa, dari awal properti boleh dimulai dari awal gitu. Nah, ini yang wise seperti apa? Apakah properti itu wise untuk investasi awal, atau nanti saja kalau emang dananya sudah mencukupi
mencukupi baru kita investasi properti. Iya, ini pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan yang basic dan saya senang sekali ya bisa dapat pertanyaan basic begini tapi runut. Jadi gini, yang namanya investasi itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang ke kantong. Kita harus camkan baik-baik itu dulu. Karena banyak sekali sesuatu yang wujudnya kelihatan investasi, tapi padahal kita selalu keluar duit. Berarti investasinya di mana? Nah, investasi yang selalu keluar duit itu contohnya adalah kalau kita beli mobil. Kan yang namanya mobil itu kan bagian dari aset secara laporan keuangan. Di neraca itu ada di aset. Tapi masalahnya adalah mobil yang kita pakai setiap hari itu selalu bayar. Bayar servis, bayar bensin, bayar apapun lah, maintenance dan lain sebagainya, asuransi. Artinya kita kayaknya nggak ada secara keuangan berinvestasi di sana. Pak, kan lebih hemat Pak kalau misalnya pakai mobil nggak pakai kendaraan umum. Seriously, Anda sudah pernah hitung bahwa memang ternyata lebih hemat dengan pakai kendaraan mobil? Belum tentu loh kalau Anda udah hitung total general, jangan-jangan. Tapi itu pemahaman yang common yang terjadi di Indonesia dan di dunia. Jadi, kalau ditanya juga sama, Ryan kalau misalnya berbicara dengan properti secara investasi, apakah itu boleh? Jawabannya tidak pernah ada yang salah dalam investasi. Lebih baik punya aset daripada tidak punya. Itu hukum nomor 1. Nomor 2, tapi, apakah benar itu adalah investasi yang menghasilkan uang ke kantong? Loh, saya ini beli rumah untuk saya tinggali, berarti saya investasi keuangan. Seriously Anda menginvestasikan secara keuangan, bukannya menginvestasikan untuk ketenangan batin Anda sehingga Anda nggak diomelin sama mertua Anda. Bener nggak? Betul. Kenapa? Karena tidak ada uang yang masuk loh ketika Anda nyicil untuk properti ditinggali. Beda dengan cara ketika Anda sewa, menyewakan. Ketika Anda sewakan ada uang yang masuk walaupun Anda sedang nyicil. Jadi kalau saya mau koreksi sedikit, kenapa ada orang yang mungkin bilang jangan investasi properti untuk pemula? 1, karena mahal. 2, nyicilnya lama. Ya nggak mungkin lah ada orang nyicil properti cuma 2 minggu lunas, itu namanya nyicil main-main dan ini berarti orang banyak duitnya gitu. Yang ketiga adalah properti ini bukan sebuah aset yang mudah untuk dipindah tangankan. Misal kalau saya beli emas, hari ini saya pergi ke toko emas, saya beli, belum saya pulang, saya baru balik badan, saya mau jual lah, balik lagi, mau dipindah emas saya? Pasti jawabannya mau. Tapi coba kalau properti, saya baru tanda tangan notaris, saya bawa sertifikatnya, terus balik lagi. Bu notaris, saya nggak jadi deh, saya jual lagi. Ya kamu carilah pembeli kamu, dia bilang. Lah lama dong. Ya lama. Ya iya, jadi artinya yang namanya properti itu tidak mudah dipindah tangankan. Sesuatu yang tidak mudah dipindah tangankan, artinya sebenarnya tidak cocok untuk dilakukan oleh orang yang belum berpengalaman. Jadi bukannya tidak boleh. Hidup ini nggak ada yang nggak boleh, semuanya boleh. Mau jadi orang baik boleh, jadi orang jahat boleh, jadi bandit boleh, bunuh boleh, asal tahu konsekuensinya. Iya, betul. Iya. Gitu. Iya. Oke. Ayo, ini lagi. ada pertanyaan juga nih yang paling sering ditanyakan. Kalau investasi itu lebih baik saham atau forex? Gini teman-teman, yang namanya forex itu adalah gini, saya jangan ngomong forex derivatif nanti langsung apa itu derivatif gini. Kalau saya beli saham, sorry ya saya sambil ngecas nih baterai saya soalnya lowbat. Oke, boleh. Kalau namanya beli saham itu artinya kita itu adalah sedang memiliki sebuah perusahaan. Jadi mindsetnya kalau Anda mau investasi adalah membeli saham, artinya ketika Anda membeli salah satu saham salah satu bank, maka Anda tiba-tiba sederajat dengan pemilik bank tersebut. Bila ada salah satu perusahaan rokok yang sahamnya Anda beli, maka seketika juga setiap kali teman Anda ataupun Anda merokok, Anda sedang menafkahi diri Anda sendiri. As simple as that. Nah, jadi yang namanya saham itu adalah suatu direct investment sebenarnya kepada perusahaan. Sedangkan ada yang namanya derivatifnya. Loh, derivatif turunannya. Jadi tidak berhubungan langsung dengan perusahaannya. Contoh, namanya adalah indeks. Indeks itu adalah gabungan dari seluruh saham yang dirata-rata. Pertanyaan saya, lalu kalau saya beli indeks, apakah saya membeli perusahaannya? Ya jelas enggak.
Kan nggak ada hubungannya secara langsung. Nah, forex itu adalah foreign exchange. Foreign exchange itu adalah mata uang valuta asing yang kalau dalam keadaan sehari-hari yang kita lakukan itu secara sederhana adalah pergi ke money changer, beli dolar, tukerin rupiah Anda. Tapi kalau Anda forex yang ada hari ini yang tinggal dipencet tombol buy sell-nya, itu bukan artinya Anda tenteng bawa pulang dolarnya loh. Hanya apa namanya? Hanya perjanjian saja disebut dengan spot. Jadi transaksi Anda akan berefek nggak terhadap mata uang itu sendiri? Yes, dalam satuan negara versus negara memang benar, tapi Anda tidak memiliki barangnya. Tidak direct investment kepada mata uangnya. Sama seperti tidak direct investment kepada saham perusahaannya. Jadi, jelas saja sesuatu yang rantainya sudah lebih panjang, itu jelas bukan untuk pemula. Jadi kalau Anda hari ini membandingkan yang namanya forex dan saham, itu sama seperti membandingkan mobil biasa sama mobil balap. Mobil balap itu kan kencang sekali. Jadi kalau pemula nyetir mobil balap, maka kemungkinan meninggalnya tinggi. Baru satu lintasan sudah salah belok. Kenapa? Karena susah untuk dikendalikan. Jadi buat teman-teman jangan coba-coba untuk yang pertama kali tidak mengerti primary product tiba-tiba ngetes mental pergi ke forex yang cuma katanya untungnya gede. Kenapa? Yang untungnya gede pasti resikonya gede. Dalam hidup cuma ada 4 mengenai resiko dan keuntungan. 1, resiko tinggi, resikonya tinggi, hasilnya tinggi. Yang kedua, resikonya rendah, hasilnya rendah. Yang bodoh adalah resikonya tinggi tapi nggak ada hasilnya. Yang nggak usah tanya, yang dibalik lagi dong, ada lagi yang resikonya rendah tapi ada nggak yang resikonya rendah tapi hasilnya tinggi? Nggak ada. Itu namanya penipuan investasi. Iya. Nah, jadi nggak bisa Anda berpikir untuk cari untung besar. Bagi pemula, makanya di Indonesia banyak pemula kapok, adalah karena begitu pemula tapi begitu serakah. Nggak boleh, namanya pemula itu saya tahu, saya ngerti sekali. Saya juga pernah menjadi seorang pemula. Saya juga dulunya tidak pernah dimulai dari seorang sarjana seni rupa, tidak mungkin bisa mengerti ekonomi seperti hari ini kalau saya nggak belajar dan banyak kepentok. Bedanya adalah saya memulai dari uang yang kecil, ketika bablas saya ulang lagi. Tapi saya tidak melakukan hal yang sama. Jadi misal, saya sudah rugi di A. Saya akan coba dengan cara yang sama persis untuk kembali lagi ke A. Itu namanya bodoh. Banyak orang itu bodohnya kelewatan udah sekali kena investasi bodoh, diulang 2 kali, diulang 3 kali, diulang 4 kali. Lah, kapokku kapan? Gitu jadinya. Iya. Oke. Ini teman-teman ada yang bertanya nih. Oke. Nah, ini ada yang bertanya, Pak Ardi namanya nih. Investasi kripto seperti Bitcoin dan Ethereum apakah aman untuk jangka panjang? Wah, ini pertanyaannya bengis-bengis di sore ini kacau. Oke. Jadi gini ya, Mas Andi ya tadi ya. Ardi. Mas Ardi, thank you atas pertanyaannya. Jadi kalau Mas Ardi tahu bahwa sebelum yang namanya uang kertas beredar seperti yang kita gunakan hari ini, sebelumnya pasti namanya koin. Iya kan koin logam gitu ya. Karena koin logam itu berat dan repot dan juga seiring dengan waktu juga biaya produksi mahal, maka hematlah dengan namanya uang kertas. Sebelum daripada uang koin itu kita gunakan dengan sistem barter. Setelah dari barter itu karena barter itu tidak memiliki nilai suatu kesepahaman yang sama, maka dibuatlah sebuah benchmark yang paling umum digunakan adalah logam mulia atau disebut dengan emas dan silver. Itulah pengganti dari barter sehingga mengganti dengan suatu logam yang susah untuk dipalsukan. Makanya emas itu disebut dengan logam mulia. Nah, ketika orang-orang mulai beralih dari logam mulia karena repot, karena 1 kilo saja ukurannya kecil sekali dan berat, karena berat jenis daripada emas yang memang begitu besar, maka beralihlah ke namanya uang modern yang hari ini kita tahu disebut dengan uang kertas. Jadi sebelumnya, setiap bank sentral yang mau mencetak uang kertas itu harus memiliki emas cadangannya. Namun setelah Presiden Nixon yang akhirnya juga dia yang menandatangani dan dia yang mencederai perjanjian, sehingga tidak ada lagi yang namanya cadangan emas untuk mengcover dari uang kertas yang kita miliki hari ini. Disitulah mulai yang terjadi namanya inflasi atau ketidakseimbangan antara nilai uang dengan nilai cadangan emas yang ada. Karena harganya menjadi siapa saja bank sentral yang mau mencetak uang silakan cetak uang. Itulah disebut kondisi inflasi. Nah, karena kebobrokan sistem
keuangan uang kartal hari ini, sehingga orang mulai berpikir ketika tahun 2008 terjadi jeger bye-bye sayonara dari subprime mortgage di Amerika, maka orang berpikir bahwa sepertinya pertukaran dengan bentuk emas zaman dulu adalah yang paling oke ya. Nobody can print the money. Tapi harus suatu nilai yang selalu cadangannya tetap dan tertentu. Emas di dunia kan tidak ada lagi yang baru. Hanya dicari, dikeduk, dimurnikan, dijual kepada kita, ditukar. Dari pertambangan emas. Jadi berpikir, kalau begitu era zaman now kayaknya dengan sesuatu cadangan yang cukup dan selalu jumlahnya tepat 21 juta Bitcoin, maka kayaknya dalam bentuk digital zaman now inilah yang disebut dengan cryptocurrency pertama tahun 2008 yang dikemukakan oleh sebuah paper dengan nama Satoshi, yaitu disebut dengan Bitcoin yang pertama kali sebagai cryptocurrency dengan teknologi blockchain. Jadi orang-orang yang pada hari ini meyakini bahwa kelemahan dunia makroekonomi kita karena kebobrokan setiap negara boleh saling mencetak uangnya sendiri, sehingga tidak ada landasan, membuat orang yakin bahwa cryptocurrency adalah the next daripada mata uang yang akan terjadi di dunia. Kalau Anda tanya sampai di bagian ini, maka saya mengembalikan kepada teman-teman semua. Apakah cerita ini akan memungkinkan bahwa semua negara pada akhirnya menggunakan Bitcoin? Bila ya, maka Bitcoin akan menjadi primadona. Tapi kalau misalnya Bitcoin pada akhirnya, enggak juga lah. Negara-negara mana mau untuk akhirnya menyerah kepada setiap penggunaan mata uang digital seperti Bitcoin. Maka mereka akan menggunakan cryptocurrency-nya sendiri. Terbukti Indonesia pun sekarang memiliki rupiah token, di mana rupiah token itu yang diaudit setiap bulannya untuk memastikan cadangannya sehingga mereka mendapatkan kestabilan nilai. Berarti apakah akan menjadi the next suatu hal yang promising? Anda bisa putuskan sendiri. Saya tidak bisa menjustifikasi. Investasi itu adalah harus dipahami oleh kita sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini adalah peluang atau ini adalah ancaman. Jadi apa jawabannya? Menarik atau enggak? Nah, saya nggak bisa jawab itu. Saya punya pandangan, tapi saya tidak bisa membagikan pandangan itu sehingga membuat Anda jadi terpengaruh atas pandangan saya. Tapi dasarnya seperti yang tadi saya kemukakan. Oke, iya. Balik lagi, tergantung ya. Kalau banyak orang yang menciptakan cryptocurrency-nya ya, akhirnya yang lama pun juga akhirnya orang nggak mau pakai, jadi nilainya juga nggak naik. Mungkin seperti itu kan ya. Bitcoin adalah sebuah token koin kripto yang memang memiliki tidak bisa dijadikan sebagai alat tukar karena lambat. Oleh karena itulah mengapa banyak koin-koin baru yang muncul dengan berusaha untuk menutup kekonvensionalan, ketidakmodernan dari Bitcoin sendiri. Makanya banyak sekali koin-koin baru, misalnya contoh seperti Ethereum, lalu abis itu adalah Ripple, lalu dari Singapura ada Binance juga. Nah itu kenapa? Karena mereka berusaha untuk menutup case-case dari kelemahan dari cryptocurrency tertua yang hari ini ada, yaitu Bitcoin. Oke, iya. Oke, terima kasih Bro Ryan atas jawabannya. Iya. Oke, ini ada lagi yang bertanya, Pak Charles Winata. Menurut Coach Ryan Filbert, investasi dasar yang dipanggilnya Coach nih. Nggak berani. Investasi dasar yang paling awal secara cerdas, kira-kira gimana yang paling tepat? Terima kasih. Baik, jadi gini, saya telah membaca ratusan buku di dunia dari tahun 2004 ketika saya pertama kali mengenal dunia keuangan dan investasi. Jadi usia saya itu baru 16 tahun di dunia keuangan dan investasi, masih belum sweet 17. Saya banyak membaca dan saya juga berusaha untuk mencari sebenarnya orang itu memarkirkan uangnya di mana sih, pada aset apa. Dan akhirnya saya mendapatkan 3 kesimpulan dasar dalam orang berinvestasi di dunia. Pertama adalah yang disebut dengan kuadran money booster. Money booster ini adalah once ketika Anda memiliki active income, ketika Anda merasa uang Anda tidak cukup, maka money booster selalu adalah sebuah investasi yang selalu cukup untuk uang Anda berapapun. Contoh, di pasar modal namanya adalah beli saham. Hari ini 100.000 rupiah. Saya yakin sekali orang yang punya Instagram akun pasti punya uang 100.000 rupiah. Artinya Anda bisa untuk mulai investasi di sana. Yang kedua, kalau Anda tidak bisa membeli secara mandiri, ya jangan pergi ke financial planner minta dikelolain ya. Tapi Anda harus beli namanya reksadana saham. Yang ketiga, kalau Anda misalnya sudah lebih jago, Anda bisa namanya trading saham.
Ketika Anda sudah lebih jago lagi, Anda bisa trading mata uang disebut dengan trading forex. Ketika Anda sudah ngerasa trading forex dan trading mata uang dan juga trading saham itu sudah terlalu gampang, Anda bisa trading CFD. Ketika Anda sudah lebih jago lagi, Anda bisa trading options US market. Ketika Anda sudah lebih jago lagi, Anda juga sudah melipir ke trading cryptocurrency. Semua ini bisa dimulai dengan uang yang sangat murah dan paperless semuanya. Yang kedua, dalam sektor real. Dalam sektor real, dengan money booster, Anda bisa melakukan pada banyak hal. Contoh, Anda menjadi agen properti, Anda menjadi agen MLM, Anda menjadi agen asuransi, Anda menjadi penulis buku, Anda bisa jualan patungan ataupun menjualkan barang orang atau disebut dengan dropshipping. Ini semua menghasilkan return yang besar, modal yang kecil. Makanya disebut dengan money booster. Jadi, bila Anda mau memulai investasi mulai dari nol betul, maka jawabannya adalah kuadran 1 disebut dengan money booster. Yang kedua, setelah Anda mengenal money booster, maka Anda harus pergi ke kuadran kedua yang disebut dengan protect your profit. Protect your profit itu adalah mengamankan uang Anda dari uang Anda yang untungnya. Banyak orang salah karena dia takut uangnya hilang, dia dari awal setelah punya pendapatan tidak pergi ke money booster, tapi dia langsung amankan uangnya. Efek dari mengamankan uang adalah rendah returnnya. Ketika rendah returnnya, artinya tujuannya tidak tercapai. Oh, saya pengen aman lah pergi ke Bandung dari Jakarta. Kalau naik kereta, saya mungkin takut tabrakan di tengah jalan. Naik pesawat, mungkin saya sekarang takut corona. Kalau gitu saya jalan kaki saja deh. Iya boleh sih. Tapi satu, lama banget. Yang kedua, bisa jadi nggak nyampe karena ditabrak orang sama digarong orang tengah jalan, dijiret mati tengah jalan. Artinya risikonya jadi terbuka sendiri gitu. Nah, protect your profit itu kalau diurut dari yang paling tinggi dengan paling rendah. Yang pertama adalah surat obligasi negara. Hari ini kita bisa membeli surat obligasi negara dengan retail disebut dengan obligasi retail Indonesia ORI. Kalau yang namanya surat utang syariahnya disebut dengan sukuk. Lalu ada lagi sukuk tabungan sama saving bond retail SBR. Turun di bawahnya ada yang namanya deposito bank. Sampai dengan 2 miliar Anda aman ditanggung oleh lembaga penjamin simpanan. Turun lagi namanya adalah BPR, deposito BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Bunganya lebih tinggi dari Bank Nasional. Setelah itu turun lagi apa? Koperasi perusahaan. Koperasi perusahaan Anda kan jelas lebih kuat. Karena Anda tahu sekali siapa anggotanya dan apa saja digunakan dan apa saja simpan pinjamnya. Dan yang terakhir ya mungkin seperti hari ini era teknologi namanya peer-to-peer lending. Baru kuadran 2. Kuadran ketiga, setelah Anda sudah bisa mengamankan modal Anda gulung terus kuadran 1 dan kuadran 2 sampai akhirnya Anda bisa memiliki kuadran ketiga. Apa itu kuadran ketiga? Kuadran ketiga itu terdiri dari 3 hal yang disebut dengan creating wealth, membangun kemakmuran. Creating wealth dibagi menjadi 3. Yang pertama namanya adalah properti yang produktif. Ingat garis bawah, properti yang produktif. Artinya yang Anda punyain pun propertinya harus menghasilkan uang ke kantong. Yang kedua disebut dengan business and acquisition. Kenapa? Karena orang kaya tidak akan memulai dari nol. Tapi lebih baik sudah jalan saya beli. Yang ketiga, yang disebut dengan hedging atau lindung nilai. Kenapa? Karena orang kaya bukan bagaimana caranya dapat untung besar, tapi bagaimana caranya meniadakan penurunan. Contoh, investasi di luar negeri. Ketika Indonesia gonjang-ganjing, bumi gonjang-ganjing, dan ternyata bisnis di Indonesia lesu, seketika juga rupiah terhadap dolar akan melemah. Ketika bisnisnya di luar negeri tetap biasa-biasa saja, tapi ternyata dolarnya mengalami penguatan, secara otomatis berarti terlindungi penurunannya dari bisnis dalam negeri. Maka itu salah satu contoh hedging. Yang salah duanya adalah membeli emas. Jadi kalau ditanya, yang mana investasinya? Itu tadi breakdownnya semua. Anda ada di level yang mana? Langsung bisa level 3? Langsung lanjut. Bisa mulai dari level 1? Silakan, tidak ada kata terlambat. Kalau saya sudah punya keuntungan, geser dong ke kuadran 2. Sampai kapan saya dari kuadran 2 dan 1? Sampai mampu membeli yang kuadran 3. That's it. Tidak ada yang lain daripada ini. Nothing new dari 16 tahun saya belajar. Iya. Jadi ada levelnya ya, 3 tahap tadi ya. Yes. Oke. Iya. Thank you atas jawabannya. Coba saya lihat lagi ada pertanyaan apa lagi ya di sini. Oke ini. Apalagi silakan. Ini udah dijawab tadi, ada yang nanya resiko forex dan saham lebih besar mana ya? Pasti forex lah ya. Sudah tahu. Oke. Nah, ini ada yang nanya, Mas Rian, apakah return 2-4% tiap bulan sudah ideal? Kalau kita main Udah hebat. 2% setahun itu 24% loh. Ngeri loh. Iya. Dikit lagi udah setara Warren Buffett loh.
26-30% loh, jangan main-main. Iya, 4% iya. mah lebih bengis lagi, udah hebat. Iya, iya. Udah hebat, Kemudian hebat. Keren, keren, keren. 2-4% itu keren. lagi nggak nih? Apalagi, ayo. Pak, bagaimana dengan Forex robot? Apakah safe? Baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi gini, era hari ini semua orang suka dengan kata-kata IoT atau Internet of Things. Jadi segala sesuatu itu sudah tidak lagi masuk ke dalam bagaimana caranya mengerjakan dengan tangan sendiri. Nggak salah, kenapa? Karena kita sudah sampai pada industri 4.0, di mana revolusi industri sudah terjadi demikian lama, bagaimana caranya barang-barang ini dibuat secara massal, lalu setelah itu bagaimana caranya mengendalikan suatu barang dari jauh. Itulah disebut dengan Internet of Things yang akan sebentar lagi masuk ke dalam era kehidupan kita. Nah, peran serta robot ini menjadi sangat besar dalam setiap aspek kehidupan kita. Makanya ada namanya sekarang disebut dengan Artificial Intelligence. Artificial Intelligence itu adalah kecerdasan buatan. Pertanyaan sederhana, kalau Artificial Intelligence yang hari ini kita kenal, contohnya apa, Ryan? Yang sudah sangat oke lah. Nggak bisa dibilang oke banget karena masih ada salah. Oke, namanya adalah Google Maps. Pernah coba pakai Google Maps? Pasti pernah. Sekarang saya mau tanya, apakah selama Anda pernah pakai, Google Maps selalu tepat memberikan rekomendasi atas jalan kepada Anda? Gimana, Pak? Pernah pakai Google Maps? Kadang-kadang kalau lagi macetnya parah mungkin nggak bisa 100% tepat. Jadi kadang-kadang suka nambah. Waktunya delay. Yang lebih parah Delay. mungkin pernah nggak nyasar ketika diminta belok kiri, ataunya ternyata buntu misalnya. Ternyata lagi ada hajatan gitu kan. Ada dong. Iya, iya, ada. Manusiawi banget. Orang Indonesia kan hebat banget bisa nutup jalan, bos, ya kan. Jadi Benar. kecerdasan buatan yang sudah dipakai rame-rame oleh kita sedunia yang disebut dengan Android sekalipun dengan Google Maps ternyata menghasilkan error. Sekarang kalau Anda mau menyerahkan robot trading untuk seluruh keuangan yang Anda miliki sehingga dia bisa melakukan buy sell dengan sangat presisi tanpa Anda loss. Apakah Anda yakin bahwa kecerdasan buatan yang ada di robot tersebut bisa lebih pintar dari Google Maps yang sudah dipakai oleh kita semua se-Indonesia? Anda jawab sendiri jawabannya. Benar-benar, iya, 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 iya. Iya, benar-benar. Saya nggak mau menjawab, tapi saya mau mengajarkan cara berpikirnya. Iya, iya, iya. Kalau saya cuma jawab iya dan tidak pernah mengerti cara berpikirnya. Mari kita berlogika. Hidup kita ini penuh dengan cara kita memandang sesuatu. Iya, iya. Oke. Ada yang nanya nih, lagi apa nih namanya? Oke. Mas, saya punya tanah. Menurut Mas Ryan, kalau menjual tanah terus diinvestasikan ke saham, bagaimana? Baik, pertanyaannya sangat bagus. Banyak orang mungkin dapat warisan atau lain sebagainya, ataupun dia beli tanah sendiri. Pertanyaan pertama adalah, apakah tanah Anda ini punya peluang untuk naik? Loh, Ryan, semua tanah naik. Ntar dulu. Kalau tanahmu ada di atas gunung, pucuk gunung, maka naiknya nggak tahu kapan. Tapi kalau tanahnya ini sebenarnya, Mas, ini adalah daerah pembebasan. Sebentar lagi tol akan masuk. Ini akan dibangun oleh developer besar. Ini akan masuk dari daerah perluasan baru yang akan dibebaskan oleh BUMN bla 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 bla. Maka sebenarnya Anda punya tambang emas. Jangan buru-buru. Tapi kalau misalnya, Mas, ini saya belum ada sih, tapi tanahnya cukup strategis. Oke, kalau gitu bisa nggak diproduktifkan? Loh, diproduktifkannya bagaimana, Mas? Loh, tanamkanlah sesuatu di atasnya. Tanah kalau kosong mulu, bentar lagi dipakai sama orang. Begitu dipakai, mau diusir lebih galak daripada yang punya, loh. Coba aja kalau nggak percaya, punya tanah kosong. Oh, itu yang mau diusir tuh lebih galak yang diusir daripada kita. Sudah diusir, pakai tanah kita, minta pengganti. Ya, ini dia. Super luar biasa, nggak tahu dirinya. Nah, jadi hati-hati. Oleh karena itu, produktifkan ditanam sesuatu ataupun dioperasionalkan oleh orang lain. Disewakan. Kalau ternyata disewakan menghasilkan 1 atau 2% dari nilai properti tanah Anda, maka sebenarnya tanah Anda itu bagus. Jadi silakan Anda keep. Tapi kalau saya, Mas Ryan, ini mah kurang oke, Mas, mau ditanam saya kurang uangnya, tapi ada yang mau beli. Oke, pertanyaan dibalik kalau gitu, berapa sih nilai belinya?
Bagaimana saya tahu nilai beli saya ini bagus atau tidak? Gampang. Masih ingat tadi kata-kata 1-2%? Oke. Berarti kalau 1%, misalnya tanah Anda disewa 1 tahun adalah 1 juta, dan ternyata kalau 1% itu kalau menuju 100% kan perlu dikali 100 ya. Berarti kalau misalnya 1 juta disewa, maka tanah Anda bila dijual di atas 100 juta laku, maka Anda lebih untung jual daripada Anda pegang. Itu ada valuation model yang disebut dengan yield model. Kalau misalnya memang di atas 100 juta laku, 200 juta, 300, oh itu berarti lebih baik dijual. Setelah itu diapain mas uangnya? Ya pertanyaannya saya tanya balik, Anda mau investasi kemana sekarang? Saya gimana kalau hari ini detik ini beli logam mulia? Itu risky sih karena lagi tinggi. Sesuatu yang lagi turun adalah yang paling seru untuk dibeli. Tapi ingat, ketika Anda misalnya mengalihkan ke saham, kita tidak tahu ini terjadi berapa lama, corona akan berlangsung berapa lama lagi, virusnya akan ada antivirusnya, nggak tahu selesainya kapan. Habis itu kita juga tidak tahu apakah pasar bisa turun lagi merespon dari perlambatan dari kuartal kedua ini, kita tidak tahu. Kalau misalnya Anda ternyata uangnya dingin, silakan. Tapi kalau uangnya tiba-tiba kebelet jadi mesti dibuat sesuatu karena Anda sudah tidak mampu makan lagi, berarti Anda sebenarnya ini bukan uang dingin yang bisa diinvestasikan. Nanti Anda jadi urusan. Jadi itu lebih penting daripada berbicara mengenai peluangnya sendiri. Yaitu, pertama, yang namanya cash itu bagus kalau Anda punya. Dalam keadaan krisis selalu harus punya cash. Tapi yang nomor 2, cash flow lebih besar, lebih penting lagi. Jadi pastikan ketika dalam kondisi hari ini, yang harus Anda miliki adalah uang untuk berani selalu membeli barang-barang murah. Barang investasi murah loh ya, jangan beli barang-barang murah, artinya ada handphone di sale 70% dibeli, rumah sih nggak apa-apa, ada handphone dan lain sebagainya, ada baju dibeli lah, itu kan bukan barang investasi gitu kan. Itu ya. Anda boleh beli dan pertahankan cash flow Anda. Iya, oke. Nah ini ada pertanyaan lagi, kalau nabung seperti reksadana dan kan ada barang yang nggak bisa pakai teknik bola salju dong, digulung terus. Kan yang barang yang berkurang kalau ditarik untungnya. Bentar, saya nanya, saya lagi mikir dulu nih, pertanyaan bingung. Kalau nabung seperti reksadana. Oh, saya paham. Ini mau dicoba di-challenge kembali ke saya terkait dengan kalau punya untung masukin lagi dong ke Protect Your Profit kuadran 2. Kan untungnya harus dipindahkan. Berarti nggak bisa terjadi bola salju dong. Kan untungnya diambil berarti tidak akan ada compounding interest yang akan terjadi ketika saya investasi. Sebagian statement itu benar. Jadi, hidup ini dalam berinvestasi sebenarnya terkait dengan uang itu sendiri adalah kewajiban, tapi yang kedua adalah psikologi. Pertanyaan ini bagus, maka saya akan jawab dengan data. Saya sudah mengolah data dari market tahun 2004, karena saya punya data reksadana dari tahun 2004 untuk seluruh reksadana saham dan semuanya di Indonesia. Saya juga punya data market indeks harga saham gabungan dari tahun 1989, dan saya punya rata-rata harga saham dari tahun 2004. Kecuali saham-saham tersebut sudah IPO sebelum tahun 98, maka saya juga punya datanya. Maka ada 2 strategi. Yang pertama adalah Anda keep buying. Pokoknya mana urus, saya mau beli saham atau reksadana saham, saya akan beli terus. Sedang naik saya beli, sedang turun saya beli. Versi 1. Versi kedua adalah saya akan beli kalau koreksi sekian. Jadi saya punya perjanjian dalam hidup saya. Kalau koreksinya 5%, maka saya akan entry. Jadi kalau strategi yang pertama, mau naik, mau turun, mana urus selalu dibeli, maka Anda bisa membaca dari buku Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksadana, covernya warna kuning. Lalu kalau misalnya Anda mau beli ketika ada koreksi X%, maka Anda akan belajar dari buku saya, judulnya adalah Yuk Belajar Nabung Saham. Nah, yang ketiga adalah mengkombinasikan dengan yang namanya Protect Your Profit. Jadi setiap tahun saya cek, saham saya, reksadana saham saya untung berapa? Saya kan invest 1 juta sebulan, berarti 12 bulan 12 juta. Ternyata uang saya 15 juta, 3 jutanya saya ambil. Saya masukkanlah ke reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, deposito, go ahead silahkan. Jadi ini ada 3 strategi. Kalau Anda mau lihat strategi ketiga ini, maka Anda bisa beli buku saya, baca buku saya, judulnya adalah Menjadi Tambah Kaya dan Terencana dengan Reksadana. Warnanya hitam. Nah, dari 3 ini akan muncul pertanyaan, Ryan, kalau dari 3 ini, mana yang paling untung?
kalau ditanyanya begitu, ayo kira-kira Mas, ayo kalau dengan bayangan ya, dengan selalu memproteksi uang atau turun baru dibeli atau selalu membeli, diambil tarik 10 tahunan, kira-kira yang mana yang hasilnya akan lebih tinggi? Ayo tebak-tebakan ya, tebak-tebakan. Yang kedua ya. Yang kedua ya, jadi kalau turun dibeli ya. Betul ya? Oke. Jawabannya adalah untuk market Indonesia. Jawabannya adalah untuk market Indonesia adalah jawaban yang pertama. Ketika kita beli selalu membeli. Loh Ryan, nanti dulu. Kalau yang namanya turun dibeli, berarti kan sebenarnya harusnya kita dapat harga lebih murah. Betul. Kalau Anda turun beli dan benar. Emang setiap kali hal lagi turun dibeli, Anda tuh benar terus? Salah kan? Bisa salah dong. Iya dong. 10 tahun loh, 120 kali loh pembelian. Masa 120 kali pembelian, 120-120-nya Anda mendapatkan selalu harga yang paling rendah. Berarti Anda manusia setengah dewa. Iya dong. Iya kan? Benar. Sudah dibikin ideal saja, Anda ternyata hanya untung kecil sekali dengan metode yang pertama. Dan Anda tanya lagi, Ryan, kalau gitu metode yang ketiga sama metode yang kedua, hasilnya gedean mana? Jawabannya adalah metode yang ketiga, yang diamankan keuntungannya. Tapi ketiga-tiganya ini ternyata tidak memberikan return yang sangat jauh. Misal gini, dicoba ternyata yang satu returnnya 100%, yang satu 20%. Ini kan namanya nelongso dong. Mereka ini more or less so-so. Jadi sudah repot, harus mikirin market timing. Iya dong, yang namanya market timing kalau turun terus dipikirin namanya market timing dong. Yang kedua adalah sudah repot tiap tahun harus direview. Yang pertama itu enak tuh, itu numpang tidur aja tuh beli. Kok bisa ya? Jawabannya adalah karena market Indonesia selalu naik. Coba sebutkan, berapa lama penurunan paling lama dari bursa kita? Mencapai titiknya kembali. Jawabannya cuma 3 tahun. Tidak lebih. Makanya oleh karena itu bila ada orang yang investasi untuk 10 tahunan, maka akan mendapatkan kondisi selalu happy. Tapi kan teman-teman suka men-challenge balik saya di YouTube kan begini, loh Ryan, mana ada return reksadana yang 18% per tahun? Betul nggak ada kalau dilihat per tahun. Tapi kalau 10 tahun 180%, berarti kalau di rata-rata 180% dibagi 10, 18% kan? Yaitu namanya rata-rata 18% kalau 10 tahun. Bacanya kurang lengkap. Jadi makanya saya, gimana jelasinnya ya? Kok susah banget gitu. Karena sebenarnya semua sudah ada di buku-buku yang saya maksud. Silakan Anda baca dan coba aktualisasi dengan data yang ada. Anda akan jadi orang yang santai kok dalam berinvestasi. Tidak terlalu gegabah, santai, hafal, tahu, dan itu akan membuat investasi dan tidur Anda tenang. Tidak keriput mukanya karena jadi kurang tidur karena market turun. Iya. Oke. Benar. Iya. Oke, coba kita tanya lagi. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Market cap gede masih mungkin ada bandar, misal KAEF yang sekarang sudah 3 hari auto reject atas. Apakah ini murni pasar dibeli retail akibat sentimen positif? Baik. Vaksin COVID. Oke, sentimen positif vaksin COVID-19 masuk ke Indo atau apa indikasi lain? Jadi gini teman-teman, ketika Anda berbicara mengenai bandar, ini adalah suatu analisa dengan dunia yang berbeda. Kalau teman-teman itu investasi ataupun trading dan pernah mengenal kata-kata analisa teknikal dan analisa fundamental, itu dikenal dengan qualitative analysis. Data kualitatif. Ini dalam dunia statistik Anda akan mengerti hal ini. Nggak ngerti juga nggak apa-apa, jangan khawatir. Tidak sesusah dan tidak menyeramkan itu. Yang kedua, kalau Anda bermain dengan data yang sangat banyak untuk memperlihatkan suatu anomali data, maka ini disebut dengan quantitative analysis. Kalau kuantitatif berarti kan suatu data yang banyak, kuantitatif ya kan. Nah, itulah disebut dengan analisa market maker. Analisa market maker itu seperti yang saya baru saja rilis pada salah satu video di minggu ini, karena diminta oleh tim saya, itu saya bertanya adalah siapakah bandar. Jadi
Bandar itu, syarat untuk menjadi bandar itu harus 3. 1 dari 3 atau 3 dari 3 atau 2 dari 3, maka Anda layak menjadi seorang bandar. Pertama adalah Anda punya uang yang sangat banyak. Atau punya satuan uang tertentu sehingga orang melihat bahwa Anda kaya. Yang kedua, Anda harus punya barang sangat banyak. Barang apa ya? Barang, entah mau apa, saham itu disebut dengan barang. Anda punya botol air mineral 20 gudang, Anda jadi bandar air mineral. Barang sangat banyak. Yang ketiga, Anda punya massa yang sangat banyak. Massa itu siapa? Ya public figure, orang terkenal. Akun Instagram 700.000. Yes, Anda berpotensi menjadi bandar. Artinya adalah bandar itu sebenarnya selalu ada dalam aspek kehidupan kita. Bandar itu bukan suatu hal yang buruk, karena menjaga keseimbangan. Coba tiba-tiba hari ini tidak ada satupun yang mau menerima untuk penukaran rupiah terhadap dolar. Lah, bablas sudah terjadi ketimpangan, tidak ada market makernya. Jadi bandar itu tidak buruk, tapi yang buruk adalah kalau dia bandit. Dia merugikan orang akibat apa yang dia miliki. Misal, Ryan, tiba-tiba Ryan dapat pesanan oleh seseorang. Pak Ryan, saya pengen jual saham saya di harga sekian. Bisa nggak bilang ke teman-teman, belilah saham itu bagus loh. Pak Ryan, nanti saya kasih uang sekian untuk bisa ngomong kayak gitu. Oke, deal. Wow, tiba-tiba saya ngomong, ya meskipun saya mah nggak punya follower lah ya. Ada cuma 1-2 biji doang gitu. Saya bilang, oh itu bagus sekali. Pokoknya beli saja, beli. Ini pokoknya, kok bisa yakin Pak Ray? Pokoknya belilah. Kamu masa nggak percaya sama saya? Itu sudah ngawur. Karena saya ternyata orang yang begitu didengar oleh banyak orang, karena saya followernya besar, tiba-tiba semua orang ikut membeli. Harganya jadi naik. Terjadi proses perbandaran. Nah, kalau ditanyakan lebih lanjut, Pak, kalau gitu apakah saham-saham besar itu nggak ada bandarnya? Loh, saya bilang tadi di awal, bahwa syarat menjadi bandar adalah memiliki 1 dari 3. Yang ngeri 3 dari 3. Tapi 1 dari 3 itu sudah mencukupi. Bila Anda mikir sendiri, apakah saham-saham dengan market cap besar, saham-saham dengan laporan keuangan yang bagus, itu tidak dibeli oleh orang-orang tertentu yang memiliki uang banyak? Memang kita doang yang pinter, yang analis-analis yang dibayar mahal itu lebih bodoh dari kita. Berarti mereka akan merekomendasikan kepada aset pengelolaan mereka untuk dibeli, betul? Siapa itu? Manajer investasi. Jadi kalau mau disebut bandar dari uang, bandar dari barang, ya aset manajer itu bandar. Karena mencukupi dari salah 1 ataupun 2 dari 3. Tapi apakah buruk? Enggak. Yang repot adalah perbanditan. Bandar is different with bandit, sir. Jangan salah gitu. Apakah kalau yang market cap-nya besar? Sama saja. Itu cuma masalah it's talk about number saja. Kalau bandar kroco kelas 2 miliar, bandar besar kelas 500 miliar, bandar lebih besar kelas 1 triliun, kalau bandar lebih besar lagi kelas 5 triliun, ada. Selalu ada langit di atas langit. Jadi jawabannya, sorry to say, siapapun, apapun berpotensi tetap ada market makernya. Kalau Anda tidak mau mengkasarkan dengan kata-kata bandar. Iya. Oke. Ini ada yang pertanyaan lagi nih. Punya propertinya Kowel, belum pecah sertifikat, lalu dia pilot. Gimana kok? Ada saran? Oke, yang pertama Anda harus hubungi pihak kurator. Karena ketika kurator itu sedang mencoba untuk mengumpulkan aset-aset yang nantinya akan dijadikan sebagai alat untuk membayar hutang dari Kowel TBK, maka Anda harus harus bilang bahwa itu bagian tidak bisa dihitung sebagai bagian yang mau dikuratorkan. Tidak bisa dibagian untuk disita. Jadi bukti bayar, bukti legal standing terkait dengan PPJB, pengikatan pembelian jual beli propertinya, bahwa agar minta dilepaskan dari pihak itu dan Anda melunasi sisanya. Karena kan ada sesuatu nilai uang kan, kalau tidak, kurator tuh kalau tidak balik barang harus balik uang kan. Jadi segera pergi, atau kalau enggak jangan repot kalau Anda tidak mau mengakui barang yang Anda miliki itu sedang berproses untuk diserah terimakan kepada Anda tapi belum pecah sertifikat. Semoga cepat selesai karena prosesnya sedang berjalan sekarang. Iya. Wah, ini ngeri-ngeri sedap berarti ya. Enggak lah, dinamika kehidupan. Iya, dinamika kehidupan. Oke.
Ah, ada lagi nggak yang nanya? Saya coba cari. Ayo, monggo, masih ada waktu kayaknya nih. Yuk, 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 Nah, yuk, yuk. tinggal sedikit lagi nih. Teknik compounding saham gimana, Mas? Untung di TP baru beli lagi atau di hold terus? Compounding saham. Baik, saya paham ya. Jadi teman-teman harus tahu dalam dunia keuangan itu untuk melakukan pembelian atas investasi itu dibagi menjadi beberapa strategi. Yang pertama disebut dengan lump sum, yaitu beli langsung di gede, habis itu tinggal tidur. Yang kedua adalah dollar cost average, selalu membeli dengan rupiah atau nominal tertentu yang sama dari waktu ke waktu. Itu biasanya dilakukan oleh orang di reksadana. Compounding pada saham disebut dengan constant share, yaitu membeli dengan jumlah lot tertentu setiap bulan secara berkala ataupun setiap berapa, terserah mau setiap hari beli satu lot juga boleh. Itu disebut dengan teknik pembelian secara compoundingnya. Nah, kalau misalnya ditanya, Mas Ryan, kalau nanti saya beli terus jualnya kapan? Yang namanya jual aset itu cuma ada dua strateginya. Satu, ketika waktunya tercapai, misalnya tadi saya sempat ngintip tuh ada yang bilang, saya mau jual tahun depan dan ternyata harganya lagi turun, ya udah, jangan dijual dulu. Tapi kalau misalnya waktunya tercapai dan uangnya sudah lebih, ya Anda boleh cabut. Atau ketika Anda bilang begini, kalau ternyata sudah naik 30% dari hasil compounding saya, 30%-nya yang saya amankan atau saya ambil, itu juga boleh. Jadi mau based on apa? Based on nominal atau based on time. Silahkan Anda tentukan sendiri, tidak ada yang salah. Yang salah kalau tidak pernah Anda tentukan. Iya. Gitu. Ada yang nanya juga nih, beli obligasi negara caranya gimana, Pak? Oh, satu hari ini banyak ya marketplace ataupun startup yang sudah jadi agen perantara penjual. Kalau yang paling konvensional pergi ke bank BUMN, kemungkinan besar pasti dapat alokasi lebih banyak. Datang ke daerah bank BUMN yang ada di daerah Anda. Oke. Coba cari pertanyaan lagi. Habis, mantap. Oh, ada kasih komen, pantas kok Ryan awet muda karena nggak kepikiran pasar turun. Oh, saya memang sudah melihat dan sudah siap akan kejadian hari ini dari 2 tahun yang lalu. Dan saya dalam setengah diri saya mengharapkan ada suatu goncangan agar saya bisa masuk. Karena waktu goncangan besar 2008 saya kurang siap secara keuangan. Hari ini saya lebih siap. Dan saya tidak memiliki hutang. Jadi saya siap. Saya ready. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Menurut Mas Ryan, apakah harga saham ini akan mengalami penurunan lagi di semester 2 ini? Mungkin saja. Target saya tahun ini nggak terlalu jauh, paling banter 5.400 akhir tahun, kecuali virusnya bisa selesai sebelum tahun ini. Ya. Oke, udah sih. Ini, bentar ada lagi. Saya DCA RDS dari 2011, rencananya 2021 akan dijual, tapi ternyata 2020 jatuh 27%. Berapa sih persentase rata-rata untuk RDS selama 10 tahun? Apakah saya tunggu persentase itu tercapai? Kalau misalnya sedang turun, kita semua dalam posisi yang sama-sama turun, karena pasarnya turun juga cukup tajam, maka yang harus Anda lakukan sebenarnya Anda boleh menunda, atau Anda membeli pada saat ini lebih banyak untuk bisa mengantisipasi recovery. Tapi, sorry to say, kalau berdasarkan data pemetaan penurunan sebelumnya, maka penurunan itu tidak akan bisa recovery tahun depan. Tapi mungkin akan bisa kembali ke areal 6.800 untuk indeks harga saham gabungan berdasarkan statistik dari tahun 90 sampai dengan tahun 2020. Dari penurunan dalam di pasar modal di atas 20% selama 5 kali, maka mungkin akan recovery untuk 2-3 tahun ke depan. Jadi silakan Anda tambah. Dan kalau ditanya rata-rata, hari ini rata-rata untuk investasi 10 tahunan itu 15%. Sudah turun dari 18%. Oke, iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kok bagaimana kedudukan pemilik saham piutang usaha, lalu karyawan jika suatu usaha itu mengalami pailit, jadi manakah yang harus didahulukan pembayarannya?
Kewajiban akan diselesaikan terlebih dahulu, masih ada sisa, baru pemegang saham akan terima. Oke. Seperti itu aja, simple. Kewajiban diselesaikan terlebih dahulu, pemegang saham adalah yang terakhir akan dibagi kalau masih ada sisa. Oke, menurut Mas Ryan, apakah sudah terjadi reversal karena seiring vaksin COVID sudah mulai ditemukan? Belum menurut saya. Ini akan ada shocking things. Saya khawatir shocking things. Kenapa? Karena emas naik terus-menerus. Ada sesuatu yang orang lain tahu dan kita tidak tahu. Oke. Kalau memang kondisinya membaik, akan nggak begitu. Ya, waktunya udah habis, Mas Ryan. Kita pamit dulu sama teman-teman. Dadah.